Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan menceritakan kembali sinopsis novel sejarah yang berjudul Sekali Peristiwa di Banten Selatan, karya Pramudia Anantatur. Novel ini menceritakan tentang di suatu wilayah pada Banten Selatan pada akhir tahun 1957. Cerita ini hasil kunjungan dari penulis Pramudia Anantatur. Lalu Ranta pulang dan melihat bahwa ada 2 orang pemikul singkong yang sedang duduk di pondoknya. Dan dengan pondok yang masih dikunci oleh istri Ranta, maka Ranta memanggil istrinya untuk membukakan kunci pintu tersebut. Novel ini menceritakan tentang Ranta, Ireng atau istri Ranta, 2 pemikul singkong, Komandan Juragan Musa, dan Pak Lurah. Cerita ini diawali dengan 2 orang pemikul singkong yang beristirahat di pondok Ranta dan istri Ranta. Ketika asik bercengkraman dengan 2 orang pemikul singkong tersebut, datanglah Juragan Musa, yaitu orang yang memiliki kedudukan tinggi di Banten Selatan. Dan ia tiba-tiba menyuruh Ranta untuk mencuri bibit karet, dan Juragan Musa menjanjikan akan memberikan upah kepada Ranta. Upah yang diberikan tidak sepadan dengan resiko yang dilakukan oleh Ranta. Lalu pada malam harinya, 2 orang pemikul tersebut kembali beristirahat di rumah Ranta, tapi Ireng tidak membukakan pintu sehingga 2 orang pemikul tersebut terpaksa tidur di teras pondok Ranta. Mengetahui 2 orang tersebut tidur di depan pondoknya Ranta, maka secara diam-diam Ranta pergi untuk mencuri bibit karet yang diperintahkan oleh Juragan Musa. Ketika hari menjelang pagi, istri Ranta mengetahui dua pemikul singkong tersebut sedang tertidur di pondoknya, dan ia mempersilahkan masuk 2 pemikul tersebut ke dalam pondoknya untuk mandi. Lalu kedua pemikul tersebut memberikan beberapa singkong untuk istri Ranta sebagai ucapan terima kasih. Dan istri Ranta memasak singkong tersebut dan membawakan ke teras untuk 2 pemikul tersebut untuk dimakan bersama-sama. Beberapa menit kemudian Ranta datang yang disusul dengan kedatangan Juragan Musa ke pondok Ranta untuk meminta hasil curian bibit karet. Dan tidak berterima kasih, tetapi Juragan Musa menyiksa dan mencaci maki Ranta. Ranta tetap bersikap sabar dalam menghadapi Juragan Musa, karena ia yakin bahwa tentara Darul Islam itu pergi ke tanah mereka, maka kehidupan mereka akan kembali dengan normal. Ranta melanjutkan pembicaraannya dengan kedua pemikul tersebut tentang tentara Darul Islam atau DI. Lalu mereka menyadari bahwa Juragan Musa memiliki hubungan dekat dengan tentara DI. Lalu Ranta dan Ireng dan kedua orang pemikul tersebut mengadukan hal ini kepada Komandan Banten Selatan. Setelah menerima laporan tersebut, maka dengan cepat Komandan Banten Selatan mendatangi rumah Juragan Musa. Dari Juragan Musa membenarkan bahwa Juragan Musa merupakan salah satu anggota dari tentara Darul Islam, tetapi Juragan Musa tidak mau mengakui hal itu tersebut. Lalu ditemukannya bukti lainnya, yaitu adanya tas milik Juragan Musa yang di dalamnya berisi tentang surat-surat Darul Islam. Ketika melakukan interogasi di rumah Juragan Musa, datanglah Pak Lurah, Ranta, dan komandan yang lainnya bersembunyi dan mengancam Juragan Musa agar tidak memberitahu keberadaan mereka. Dari kegiatan persembunyian ini didapatkan bukti bahwa Pak Lurah dan pasukannya akan menyerang markas dari komandan.
Dari hasil persembunyiannya tersebut, mereka mendapatkan bukti kuat bahwasannya Pak Lurah dan Juragan Musa merupakan salah satu anggota dari Darul Islam. Komandan langsung menangkap dan menahan Juragan Musa. Sebagai ucapan terima kasih kepada Ranta, komandan langsung memberikan hadiah, yaitu mengangkat Ranta menjadi Pak Lurah yang menggantikan lurah sebelumnya yang ikut menjadi tahanan bersama. Sebelum mereka datang, Ranta menyiapkan berbagai strategi. Strategi yang pertama adalah dengan menyatukan setiap pimpinan di desa Banten Selatan untuk ikut membantu komandan dan pasukannya dalam menghadapi tentara Darul Islam. Dengan semangat gotong royong dari warga Banten Selatan, tentara Darul Islam dapat diusir dari wilayah Banten Selatan. Setelah perlawanan itu selesai, Ranta mendirikan sekolah untuk semua warganya. Dengan adanya kegiatan ini, maka kehidupan warga Banten Selatan semakin jaya dan membaik. Maka mereka juga mempunyai ladang untuk ditanami, dan mereka juga mendirikan waduk untuk mengelola ikan. Lalu semua warga dapat hidup dengan normal di tanah mereka sendiri. Sekian sinopsis novel sejarah yang saya bacakan tadi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.